Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 5 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar denah kandang kelinci. Dalam denah tersebut terdapat tempat pakan dan minum. Ada indukan A, indukan B, indukan C, ada tempat pembuangan kotoran, ada kandang pembesaran dan kandang untuk pejantan. Ada juga tempat pakan dan minum. Di situ ada juga penampungan air seni dan penampungan kotoran. Ini adalah gambar denah kandang kelinci. Tahukah kamu apa itu denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan denah adalah peta. Peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, coba perhatikan, ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Wilayah Indonesia berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Apa saja batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah negara lainnya? Mari kita simak batas wilayah Indonesia berikut ini. Nah, batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya sebagai berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Lalu di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Kondisi iklim Indonesia dipengaruhi oleh angin muson, yaitu angin yang bertiup setiap 6 bulan sekali dan selalu berganti-ganti arah. Adanya perubahan arah angin muson ini mengakibatkan terbaginya kondisi iklim di Indonesia menjadi 2 musim setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Antara periode bulan April sampai September berhembus angin muson tenggara yang membawa pengaruh musim kemarau. Sebaliknya, antara periode bulan September sampai April berhembus angin muson barat yang berakibat musim hujan. Nah, anak-anak, coba lihat gambar peta tersebut. Dalam peta kondisi geografis negara Indonesia, terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan dan memiliki banyak pulau, sehingga Indonesia disebut sebagai negara maritim. Nah, ini adalah kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Batas-batas Pulau Jawa yaitu sebelah utara ada Laut Jawa dan Pulau Kalimantan. Di sebelah timur ada Selat Bali dan Pulau Bali. Sebelah selatan ada Samudra Hindia dan Kepulauan Cocos Australia. Sebelah barat ada Selat Sunda dan Pulau Sumatera.
Nama pantai yang ada di Pulau Jawa. Ada Pantai Pangandaran dari Jawa Barat, ada Pantai Carita dari Banten, ada Pantai Anyer yang ada di Banten, Pantai Parangtritis yang ada di Yogyakarta. Kemudian nama laut di Pulau Jawa. Ada Laut Jawa, Samudra Indonesia, dan Selat Sunda. Selanjutnya adalah nama dataran rendah di Pulau Jawa. Ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dan dataran rendah Madiun. Kemudian nama gunung yang ada di Pulau Jawa. Ada Gunung Ciremai, Gunung Papandayan yang ada di Jawa Barat. Kemudian ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing di Jawa Tengah, Gunung Lawu, Gunung Ijen di Jawa Timur. Ada juga gunung yang tertinggi di Pulau Jawa. Namanya adalah Gunung Semeru. Selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Batas-batas Pulau Sumatera, sebelah barat ada Samudra Hindia, sebelah timur ada Selat Karimata, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, di sebelah utara ada Laut Cina Selatan dan negara Malaysia. Nama pantai yang ada di Pulau Sumatera ada Pantai Iboy, Aceh, Pantai Sorake, Pulau Nias, Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, Pantai Pasir Putih di Lampung, Pantai Tanjung Tinggi di Kepulauan Belitung. Kemudian ada nama laut di Pulau Sumatera, ada Laut Indonesia, Selat Bangka, dan Selat Malaka. Dataran rendah di Sumatera, di bagian timur Sumatera adalah sebagian besar berupa hutan rawa dan merupakan dataran rendah yang sangat luas. Dataran rendah di Sumatera Utara yaitu Melaboh dan Singkil. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Merapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan pulau terluas kedua di Indonesia dengan luas 785.753 km persegi. Batas-batas Pulau Kalimantan. Di sebelah barat ada Selat Karimata. Di sebelah timur ada Selat Makassar. Sebelah selatan ada Laut Jawa, dan sebelah utara ada negara Malaysia. Nama pantai yang ada di Kalimantan antara lain Pantai Amal Tarakan, Pantai Mangkupadi, Pantai Sungai Tewan, Pantai Batu Lamampu, dan Pantai Kayu Angin. Kemudian nama laut yang ada di Kalimantan ada Selat Makassar dan Laut Cina Selatan. Dataran rendah yang ada di Kalimantan adalah dataran rendah Kapuas, dataran rendah di antara pegunungan Muller dan Swaner dengan pegunungan Meratus, dataran rendah Sungai Mahakam di sebelah timur. Kemudian nama gunung yang ada di Kalimantan. Ada Gunung Palung di Kalimantan Barat, Gunung Bukit Raya di Kalimantan Tengah, Gunung Liangpran di Kalimantan Timur, Gunung Halau-Halau di Kalimantan Selatan. Selanjutnya adalah kondisi geografis Pulau Sulawesi. Di Indonesia, Pulau Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat setelah Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Batas-batas Pulau Sulawesi. Di sebelah barat ada Selat Makassar. Di sebelah timur ada Pulau Halmahera dan Laut Arafuru. Di sebelah selatan ada Laut Bali dan Jawa. Sebelah utara ada Laut Filipina. Dataran rendah di Provinsi Sulawesi Selatan terdapat di wilayah bagian selatan dan pesisir pantai seperti Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, Polmas atau Polewali Mamasa, Majene, Mamuju, Ujung Pandang, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaing, Bulukumba, Selayar, dan lain-lain. Nama laut di Sulawesi ada Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda.
Nama pantai di Sulawesi ada Taman Nasional Wakatobi, Pantai Nirwana, Pantai Lakeba, Pantai Kamali, dan Pantai Waleng Kabola. Di Sulawesi terdapat 41 gunung, di antaranya adalah Gunung Ambang, Gunung Awu, Gunung Bawakareng, Gunung Baliohuto, dan Gunung Lokon. Selanjutnya adalah kondisi geografis di Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau Sumbawa merupakan pulau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Nah, anak-anak, Nusa Tenggara itu dibagi menjadi dua, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Nah, luas dari Pulau Sumbawa ini adalah 15.448 km persegi, sehingga luasnya hampir 75% dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Batas-batas Nusa Tenggara antara lain yaitu sebelah utara ada Laut Flores, sebelah barat ada Laut Timur, dan sebelah selatan ada Samudra Indonesia. Sebelah timur ada Laut Bali. Nama-nama pantai ada Pantai Selong Belanak, Pantai Seger, Pantai Gilimeno, Pantai Senggigi, Pantai Pulau Kenawi, dan Pantai Pulau Moyo. Nama laut yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Laut Sawu, Laut Flores, Laut Timur, dan Laut Bali, serta Samudra Hindia. Selanjutnya adalah dataran rendah. Dataran rendah kebanyakan terdapat di daerah pantai, di sekeliling teluk dan lembah-lembah seperti di Lombok, Sumbawa, dan Flores. Kemudian gunung yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara yaitu Gunung Iliboleng, Gunung Iniri, Gunung Kelimutu, Gunung Batu Tara, Gunung Egon, dan Gunung Rokatenda. Selanjutnya adalah kondisi geografis di Pulau Papua. Luas wilayah Pulau Papua adalah 890.000 km persegi. Selain itu, Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland yang ada di Denmark. Wow, berarti Pulau Papua itu luas sekali ya anak-anak. Nah, kemudian batas-batas Pulau Papua di sebelah barat ada Laut Arafuru dan Laut Banda, sebelah timur ada negara Papua Nugini, di sebelah selatan ada Samudra Hindia, dan di sebelah utara ada Laut Filipina. Kemudian nama-nama pantai yang ada di Papua ada Pantai Teluk Triton di Kaimana, Pantai Pulau Venu, Pantai Yenbeba, Pantai Bakaro, Pantai Kaironi, dan Pantai Pulau Selanjutnya, laut yang ada di Papua yaitu Laut Arafuru, Samudra Pasifik Selatan, dan Teluk Cendrawasih. Dataran rendah yang ada di Pulau Papua yaitu Dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, Dataran rendah pesisir Arafura, Dataran rendah pesisir Transflay, Dataran rendah pesisir Teluk Papua, dan Dataran rendah pesisir barat Laut Papua. Kemudian nama-nama gunung di Papua ada Gunung Puncak Jaya, Gunung Puncak Trikora, Gunung Puncak Indenburg, Gunung Dom, Gunung Debrabaro, dan Gunung Yamin. Oke anak-anak, sekarang kita sudah tahu kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Nah, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Nah, maka dari itu, kita harus berperilaku yang positif sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Agar apa?
betul sekali, agar kita dapat mendukung pembangunan nasional. Nah, salah satu contoh perilaku yang mendukung pembangunan nasional adalah dengan bergotong royong. Berikut ini ada bacaan yang berjudul Gotong Royong Modal Dasar Pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak memperdulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, anak-anak, gotong royong juga merupakan perilaku yang sesuai dengan Pancasila, sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan kita melakukan gotong royong, maka kita akan mempererat tali persaudaraan dan kita akan semakin bersatu dan tidak mudah terpecah belah. Jadi kita harus membiasakan untuk saling gotong royong dan saling membantu satu dengan yang lainnya. Baik anak-anak, terima kasih karena kalian sudah mendengarkan penjelasan Bu Silvi dengan baik. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.